Gak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cica, terima kasih sudah klik video ini. Dan selamat datang di podcast ALA, Arts Learning Education, program studi hukum keluarga Islam. Nah, kali ini ketemu lagi sama saya, Sherly Indriani. Nah, jadi Sobat, di video kali ini Sherly nggak sendirian jadi hostnya. Jadi Sherly tentunya ditemani sama partner Sherly, yaitu Kak Juna. Halo Kak Juna, boleh disapa dulu dong sobat-sobat kita. Halo Sobat Cicat. Nah, kali ini ketemu lagi nih dengan saya dalam program Bisik Bincang Asik. Nah, Syar, kali ini kita akan membahas nih masalah yang cukup fenomenal Ya, di era saat ini. Ya kan, karena biasanya nih kalau kita mendengar kata sewa atau rental kan nggak jauh dari seperti rental mobil. Iya, benar-benar benda ya. Yes, benda seperti properti dan lain sebagainya. Nah, tapi di kali ini kita akan membahasnya yang menurut saya itu, menurut kita nih, ya kan sangat out of the box nih, Syar. Oh, benar banget. Mungkin seperti kayak penyewaan jasa ya Kak ya? Iya, benar sekali, jasa. Tapi ini orang loh, lebih tepatnya itu sih. Ya kan, yaitu tren pacar sewa. Wah, mungkin sobat-sobat ada yang tahu nggak sih tren pacar sewa itu kayak gimana? Mungkin sama-sama belum deh sama kayak kita, Syar. Nah, mungkin. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas tentang tren pacar sewa. Tentunya kita bakal belajar sharing-sharing tren pacar sewa itu kayak gimana aja. Benar sekali. Nah, tentunya kalau ada host pastinya ada siapa nih Kak Juna? Ada narasumber dong tepatnya. Nah, jadi kali ini di video kali ini kita kedatangan dua narasumber yang ganteng-ganteng. Yang pertama itu ada Bapak Sarkawi MHI selaku dosen Prodi Hukum Keluarga Islam. Nah, yang kedua ada siapa nih Kak? Ada Kak Muhammad Hafiz SAG. Nah, beliau ini adalah alumni dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Kita langsung saja, saya kalau gitu kita panggil narasumber kita. Ya, silakan Bapak dan Kakak. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir. Silakan duduk Bapak, Kakak. Nah, halo Bapak, saya akan terlebih dahulu ke Bapak Sarkawi ini Kak, karena menarik sekali. Bapak Sarkawi ini salah satu dosen yang ngajar di kelas saya nih, jadi agak, aduh nilai aman gak nih? Jadi takut sama nilai. Iya nih, jadi kayak, aduh nanti ada salah kata nih Kak. Oke Bapak, assalamualaikum, sehat Pak? Alhamdulillah. Itu adalah pendengaran yang sangat indah. Kalau ditanya sehat nggak Pak? Sehat ya. Alhamdulillah. Nah, kalau Kak Hafiz sendiri gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah sehat juga ya. Masih muda ya nampaknya Kak Hafiz ini Kak ya. Kayak cuci mata ya. Bagi Sherly dong nanti. Iya dong. Ya kan? Nah gini nih sobat, kalau dalam kata pepatah itu kan tak kenal maka tak sayang. Benar. Kalau mau sayang maka kenalan terlebih dahulu ya kan. Mungkin bisa dimulai dari Bapak Sarkawi. Boleh dong Pak disapa dulu teman-teman kita dan perkenalkan diri dulu. Baik, saya kenalkan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih hari ini telah mengundang saya di acara bincang Iya. asik ya. Mudah-mudahan ini menambah wawasan keilmuan kita dan pengalaman kita sama belajar ya. Ya, perkenalkan mungkin semua juga sudah tahu. Nama saya itu unik kayaknya. Seperti orang Jawa tapi saya asli bukan orang Jawa. Nama saya ini Bapak Sarkawi atau yang sering dipanggil orang Sarkawi ya. Iya benar. Kayak orang Jawa gitu. Saya dosen di Fakultas Syariah di Prodi Hukum Keluarga Islam. Ya, kebenaran hari ini kita ketemu lagi walaupun mungkin sehari-hari kita ketemu di kelas. Iya benar. Saya beralamatkan di Banyuasi, Kecamatan Sembawah. Silakan ya. Bisa pakai hari ini ya langsung saja atau gimana ini atau masih perkenalan ya? Perkenalan dulu deh Pak mungkin. Ya, saya terinspirasi juga sih sebenarnya. Sudah ini kedua kali saya jadi narasumber di Cicat ini. Sebenarnya saya belum pantas gitu ya, masih banyak dosen-dosen senior ya yang berhak yang mungkin bisa menyampaikan kegiatan ini. Saya memang pulang Sembawah tiap hari, saya pulang balik. Alhamdulillah tidak menurut saya tidak terlalu jauh lah, paling 1 jam lebih. Lumayan tapi itu Pak, 1 jam Pak. Iya. Dalam perjalanan ya. Perjalanan. Mungkin tadi juga ditawar loh Kak Juna kalau ada yang mampir boleh katanya. Ya, silakan mampir. Sebenarnya saya sering mahasiswa juga sering ke rumah sekedar sharing kan, sekedar silaturahim. Dan saya juga di sana setiap hari, setiap malam saya ditemani bersama-sama santri di sana, kurang lebih 80 santri yang ikut ngaji bareng kita. Wah, Masya Sudah Allah berjalan ya. 12 tahun. Mudah-mudahan
istiqomah ya. Amin. Ya, setiap hari saya memang dekat dengan anak-anak, karena memang saya dibesarkan dari kecil bersama santri ya. Sekarang alhamdulillah ada teman belajar saya. Iya, benar-benar. Bukan saya sebagai ngajar, tapi punya teman belajar. Iya, benar. Ketika orang punya ilmu, tanpa ada teman belajar tidak akan pernah maju. Iya, benar sekali ya. Walaupun ilmunya banyak gitu. Benar. Nah, ini kan ada perkenalan dari Bapak Sarkowi. Mungkin bisa digeser sama Mas-mas ganteng nih. Iya. Silakan untuk Mas Hafiz untuk memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk host yang tadi sudah nyebut saya ganteng. Ada juga satu lagi sama ada narasumber juga Pak Sarkowi. Pertama saya perkenalan diri dulu aja ya. Iya. Nama saya Muhammad Hafiz, tapi kalau di Palembang saya lebih dikenal dengan nama Hafiz Kagak. Ada yang seru nih kayaknya. Iya. Iya, karena mungkin awalnya itu kayak udah terlalu banyak nama Hafiz di Palembang dari Indonesia. Jadi kebetulan juga dulu lahir besarnya di Kairo, jadi itu hanya lebih akrab itu dipanggil dengan Hafiz Kairo. Jadi kalau misalnya ada siapa sama siapa tadi ketemu Hafiz Kairo aja. Jadi ada nama unik ya, nama Hafiz. Kalau istilahnya kayak nama panggung lah. Nama panggung. Dan tadi betul juga saya alumni dari UIN Raden Patlah tahun 2021 sebenarnya, tapi sekarang juga masih lanjut S2 sebenarnya. Masih S2, sekarang baru masuk semester 1. Untuk kesibukan sendiri bisa disebut sebagai freelance juga bisa, karena macam-macam sih kegiatannya. Ada yang mulai dari buat usaha, ada lagi ngajar juga ada, habis itu ada lagi ngurus buat kegiatan-kegiatan kayak gitu lagi kayak gitu. Jadi bisa sebut aja kegiatannya freelance kayak gitu. Selain kuliah tadi S2 tadi. Kalau misalnya kegiatan kayaknya emang juga saya pribadi hobi ngulik-ngulik tentang tren-tren sekarang itu, dan biasanya dihubungin dengan keislaman juga sih, karena juga emang S2 sini, S2 sekarang juga ngambil tafsir saya sendiri kayak gitu. Nah, itu kan perkenalan ya. Mungkin sobat-sobat Cusen udah ngerasa getar-getar gimana ya kalau udah berkenalan ya Kak Juna ya. Benar sekali saya tuh. Nah, Kak Juna, di sini kan kita temanya ngebahas tentang tren pacar sewa, tapi kita bakal belum masuk ke intinya nih. Sally bakal nanya tertarik sama kesibukan yang dilakukan sama Bapak Sarkowi. Selain jadi dosen, Bapak sekarang lagi kesibukannya apa aja, Pak? Ya, tadi sudah saya sampaikan, saya juga aktif di kegiatan bermacam-macam ya. Saya juga salah satu ketua MUI Kecamatan Sembawah. Sekarang ini masih menjabat. Kemudian saya juga kegiatan di masyarakat juga, PATBN ya, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, sekarang juga sebagai wakil ketua juga di situ. Selain juga sehari-hari juga saya memang menghabiskan waktu ketika saya ngajar, pagi saya ngajar di kampus ya. Ketika pulang sudah mulai saya gabung lagi dengan santri-santri yang kalau malam itu kurang lebih 40 orangan lah. Lumayan banyak Pak ya. Tingkatan mahasiswa di SMA. Kita terus belajar terus, tapi kajian kita bukan ke teknisnya, tapi istilahnya kajian kita banyak bikin Al-Quran, baca Al-Quran dengan baik. Itu ada kegiatan kita. Kayak lebih pembelajaran seputar kasus CS ya Pak ya. Menghabiskan waktu di masyarakat saya. Iya benar-benar. Sebelum saya di dosen tetap di sini juga, saya kan pernah di penyuluh agama di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas itu. Kurang lebih saya habiskan waktu di situ 7 tahun. Lumayan lama ya Pak ya. Kemudian saya juga pernah sebelum di UIN menjadi catat nikah dari 2009 sampai 2020, kurang lebih 10 tahun dengan agama. Ya itulah, setiap hari saya bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi saya ini kalau bisa dibilang orang lapangan, misalnya orang lapangan yang selalu berbau sama masyarakat ya. Iya. Bisa dibilang sangat produktif sekali ya. Kalau kata anak zaman sekarang tuh multi talent lah. Multi talent sama seperti Kak Hafiz nih ya kan, dengan kesibukan yang padat ya kan. Tetapi tadi ada kalimat yang menarik nih dari Kak Hafiz. Beliau juga senang tentang tren-tren yang di sekarang. Sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu kita membahas mengenai tren pacar sewa. Nah benar. Nah Kak Hafiz kira-kira berarti nggak asing lagi nih ya kan tentang tren pacar sewa, atau masih ini? Enggak sih, karena
sering nonton YouTube ya, nonton YouTube terutama channel ada channel di YouTube itu bahas-bahas gimana sih tren-tren yang ada di luar negeri. Nah, kalau misalnya pacar sewa itu saya pertama kali dengar itu adanya di Jepang ya. Iya pertama Berarti kali. bukan pertama kali ini ya Kak dengar ya? Nah, ini tuh pertama biasanya tren ini yang pertama kali saya dengar itu muncul di Jepang gitu. Jadi gitu. Jadi misalnya sampai apa? Kok bisa sih di Jepang itu ada jasa penyewaan pacar, bukan pacar aja sih sebenarnya, kalau di Jepang itu ada penyewaan ayah palsu, teman palsu. Bukan sekedar pacar aja ya. Pacar lebih banyak lagi jasa internet di Iya, Jepang. iya. Jadi trennya itu macam-macam Iya. ya sebenarnya. Bukan sekedar pacar sewa aja ya. Pacar sewa gitu. Tapi emang pernah kepikiran kayak gitu, kalau misalnya dapat undangan, nih kan sekarang udah sering dapat undangan untuk hadir undangan nikahan. Boleh lah nyobain. Kayaknya ini perlu ini. Nah itu kalau misal kita mau sewa nih kan dari apa itu kan? Dari Facebook kah, sosmed atau ada aplikasi khusus nih? Kalau dari yang setahu saya, kalau kita coba dilihat dari misalnya sudah muncul di awalnya gimana itu muncul di Jepang kan, kalau itu sudah pakai ada aplikasi, kemudian ada kayak jadi perusahaan sendiri kayak gitu mereka kan, untuk penyewaan kayak gitu. Nah kalau di Indonesia sendiri saya kurang tahu apakah itu nanti ada kayak benar-benar ada jasa dan mereka punya kayak bisnis sendiri, pusat informasi di situ ada, dan pasti ada tarif-tarifnya kayak gitu kan. Iya. Ya, kalau secara aplikasi kayaknya belum ada, karena aplikasi masih banyak yang kayak apa kencan-kencan kayak gitu sih, bisa sewa pacar kenal kayak gitu. Berarti kalau untuk tren pacar sewa di Jepang itu kan Kak udah ada aplikasi yang Iya. sendiri ya. Udah resmi berarti di sana. Bisa di Bisa dibilang. Mungkin udah lumrah ya Kak ya. Kan itu kalau salah tahun 2012 itu. Oh udah lama ya. Udah lama berarti. Sekarang di Indonesia baru trennya sekarang. Iya baru naiknya sekarang Iya baru benar. masa. Berarti ada ketinggalan. Nah kalau untuk dari Pak Satori tersendiri ya, kan Bapak salah satu dosen ngajar juga seputar Islam nih ya. Mungkin kalau menurut Bapak tentang pandangan Islam terhadap tren pacar sewa itu gimana aja Pak? Ya, terima kasih. Sebenarnya yang pantas jawab ini saudara Hafiz. Dia Karena masih remaja ya. salah satu pakar tafsir. Masya Allah. Baik, sebenarnya kalau kita berbicara masalah pacar sewa ini suatu hal yang baru saya katakan untuk dalam kalangan kita, khususnya dalam pandangan Islam Iya, juga benar. ya. Dan sampai hari ini juga status hukumnya juga, walaupun mungkin ya, sebagian orang itu belum melihat literasi atau rujukan yang jelas sudah mengatakan hal tersebut tidak baik, bahkan Iya. melarang, bahkan tidak boleh ya. Ya memang benar. Tapi kalau kita sebelum membahas melihat itu secara mendetail tentang hukum sewa pacar ini, padahal kita harus mengambil kaidah dulu ya, misalnya al aslu fil asya ibahah, asal segala sesuatu itu diperbolehkan ya, kecuali illa dalilu ala tahrim, kecuali ada dalil yang melarang di situ. Ya, benar. Jadi asal segala sesuatu itu memang boleh ya, karena dulunya mungkin boleh, sama seperti dianalogikan sama yang saya jelaskan seperti orang yang zaman dulu sebelum ada larangan seperti minum khamar Ya, ya, benar. jadi sebelumnya itu memang diperbolehkan. Nah, sama seperti sewa pacar ini, al aslu fil asya ibahah, asal segala sesuatu itu boleh, hatta dalilu ala tahrim, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Namun seiring dengan perkembangan sewa pacaran semakin meluas dan konsepnya juga tidak jelas, kemudian manfaatnya juga ya hanya untuk kesenangan Iya, semata, benar-benar. akhirnya para ulama juga mendefinisikan ini karena dia berpatokan dengan dalil yang memang sudah jelas, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila ya. Iya, iya. Nah, artinya ketika menyewa pacar ini identiknya itu ya mereka bersenang-senang, mereka berkhulwat, berhura-hura, tidak ada setelah tujuan yang memang untuk keislaman yang saya rasa ya sangat jarang ya. Maka kita kaitkan dengan ayat tadi, wala taqrabuz zina tadi ya, janganlah mendekati zina. Saya yakin ketika orang yang sudah menyewa pacar itu, ya otomatis dia akan nanti bisa berkhulwat, mungkin bisa berdekat-dekatan yang Mungkin ada khilafnya juga ya Pak ya. sudah pasti Iya, benar. kelas apapun dia namanya manusia ya pasti mempunyai Iya, itu iya, benar. saya yakin itu. Nah makanya dari situlah mulai ada ulama yang memang melarang, ya memang tidak baik. Salah satunya kan Rasul mengatakan seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dilarang untuk berkhulwat, bersepi-sepian.
saya yakin ketika mereka menyewa pacar tadi, mereka merasa dia membeli. Saya menyewa, saya nanya mungkin rangkul-rangkulan, pegang-pegangan, selfie, foto, nonton dan lain sebagainya. Karena dia merasa. Ya, Pak, ya? Nah, itu saja sudah menunjukkan bahwa ketika dia bersamaan berdua, yang bukan muhrim itu misalnya tidak diperbolehkan, saya katakan, kecuali saya katakan ada tujuan kecuali. Misalkan dia ini memang tujuannya bukan untuk sewa pacar, tujuannya untuk hibah, melamar. Iya, benar. Kalau melamar ya memang itu resmi, itu memang dianjurkan, bahkan landasan hukumnya jelas, para ulama membolehkan hibah dengan catatan ini mungkin ya dengan rame-rame hibah juga, dan itu juga diperbolehkan karena ini istilahnya ta'aruf dia Ya, untuk benar. memiliki, karena ini awal pintu gerbang mereka untuk melanjutkan jenjang pernikahan kalau memang cocok. Nah itulah hibah, itu diperbolehkan. Tapi kalau sewa pacar, ya ini tidak jelas Ya, statusnya siapa, orangnya mana, muhrimnya juga bukan, Iya. Benar. dan apa yang dilakukan juga tidak tahu kita kan. Iya. Dan saya rasa mereka yang pengen sewa pacar pengen bersenang-senang, saling menguntungkan. Iya, Laki-laki juga seperti pengen menguntungkan, yang perempuan juga mungkin pengen dapatkan sewa, hasil Iya, sewa itu, mendapatkan upah ya, Pak, ya. Jadi intinya para ulama cenderung tidak memperbolehkan karena di situ ada hal-hal yang dilarang ketika bukan muhrim. Iya, benar. Nah, itu salah satunya. Pasti tren pacar sewa ini kan Pak, begitu juga Bapak lebih ke kontra ya, pasti ada menimbulkan pro dan kontranya terlebih Iya. dahulu kan. Iya. Pasti ada yang setuju, ada yang nggak setuju juga ya kan Kak Juna. Iya, benar Shirley. Nah mungkin kalau misalnya dari Kak Hafiz, kan ini kan masih ada pro dan kontra kan Kak. Kan pacar sewa itu kan ada batasan-batasannya. Mungkin menurut Kak Hafiz batasannya tuh dalam wajar gimana Kak? Iya. Jadi pertama mungkin masalah hukum pasar kode ahli bahasa palingan saya nanti ada mungkin berkaitan dengan kenapa sih ini bisa muncul. Iya, benar. Kalau misalnya kita lihat ya, kalau misalnya kita lihat pacar sewa ini kan pasti ada sebabnya lah. Kok bisa muncul nih tren pacar sewa di Indonesia? Kalau misalnya dilihat dari awal, itu sebenarnya muncul karena ada salah satu buku yang ditulis oleh Dr. Muhammad Faisal, itu youth researcher, jadi beliau peneliti tentang anak muda di Indonesia. Jadi beliau itu nyebutin salah satu permasalahan yang anak muda Indonesia dihadapkan, salah satunya kesepian. Ya, jadi itu bisa sangat puncaknya itu waktu kita di pandemi kemarin. Benar-benar kayak masa sepi. Semuanya online juga kan Kak kemarin. Nggak ada ketemu sama sekali dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya awal kenapa hanya muncul sewa pacar. Dan itu sebenarnya sebab awal juga kenapa di Jepang itu ada sampai ada sewa pacar juga. Iya, Karena betul. ternyata musuh utama di Jepang itu kesepian. Makanya sampai sekarang itu mereka tuh yang angka pernikahan masih dikit kayak gitu kan. Dan stresnya tinggi, bahkan ada fenomena di Jepang itu nah itu bahasa Jepang, dia tuh meninggal tuh orang nggak tahu, bisa dia meninggal di tempatnya berbulan-bulan nggak ada yang tahu kalau dia udah meninggal, saking benar kesepian kayak gitu. Dan kalau misalnya kita lihat tren sewa pacar ini sebenarnya di Indonesia itu pasti terjadi di perkotaan. Iya benar. Nggak di pedesaan nggak terjadi, karena kalau misalnya kita lihat kompetitifnya cukup tinggi ya di perkotaan ini, kayak persaingannya, terus pokoknya pengen update lah dengan Perkembangannya juga lebih ya. Di pasarnya Iya, juga ya kan. apalagi kalau misalnya umur saya kayak kapan Udah nikah nih, menikah. ini mana pasangannya gitu. Sebagai akhirnya kan kayak terintimidasi terus itu akhirnya muncullah orang-orang yang punya ide yang tadi. Mereka akhirnya kayaknya ini ada peluang nih begini kalau misalnya kita buka sewa pacar. Iya, benar. Karena ada beberapa orang yang tadi contoh satu merasa kesepian, dan ini terjadi sebenarnya bukan pada laki-laki saja tapi perempuan. Jadi sewa pacar itu bisa laki-laki bisa perempuan. Oh. Iya. Jadi nggak tertuju juga ya Bukan perempuan enggak, tapi ada laki-laki ada perempuan juga. Dan sewa pacar ini ada batas-batasannya. Jadi emang kalau saya tadi baca-baca ternyata ada misalnya mau perlu kita ada harganya sendiri. Tapi poin-poinnya Ada, Pak, ya, ada poin-poin tapi penting. nggak sampai itu sampai istilahnya ke arah privasi itu nggak sampai gitu. Tapi misalnya kayak nemenin nonton, nemenin karaoke. Cuma lebih ke umum aja Lebih ya. ke arah untuk ya tadi biasanya kan sepi jalan sendiri kan Iya, benar-benar. jadi Menghibur juga. lebih menghibur sih emang di situ
poin yang mereka mau tarik itu satu, balikkan percaya diri tadi mereka tuh. Kalau misalnya sewa pacar bawa ke kondangan, kayaknya nggak bakalan nih karena Iya, benar. udah berapa lama jumlahnya kayak gitu. Gak bakal ditanya ya. Nggak bakal tanya. Kemudian kalau misalnya dia lagi merasa kesepian di pengen jalan nih, tapi kayak nggak ada kawan-kawan, lainnya sibuk sebenarnya. Ini alternatif bagus mereka tuh. Jadi akhirnya di muncullah tren itu gitu. Dan itu yang pasti saya bisa perkirakan itu nggak bakal terjadi di pedesaan, pastinya di perkotaan aja. Perkotaan aja Karena kita juga tahu kan Kak, kalau di pedesaan itu agak jauh dari perkembangan kota. Jadi ada tadi kan ada faktor-faktor yang gimana mereka akhirnya tren ini bisa muncul gitu. Itu dari secara kenapa sih muncul kayak gitu tren sewa pacar, ada batasannya, dan kalau bisa melanggar itu biasanya itu nggak bisa ditolerir itu masalah hukum ya. Oke, untuk tren pacar sewa tadi kan yang lagi booming pas di fase pandemi ini kan, kita nggak bisa ketemu sama orang, sehingga aktivitas kita terbatas ya kan. Artinya kan untuk tren pacar sewa ini nggak hanya ketemuin, nemenin ngobrol, nemenin kondangan dan lain sebagainya. Berarti ada juga yang secara online ya, kayak nemenin chat gitu. Ada kalau salah tadi ada yang ngomong ada yang jasa sleep call ya. Jadi bukan sekedar ketemuan aja. Misalnya Online ada offline juga ini ya kan. ternyata gitu kejadiannya. Ya cuman ya kan kita kalau sebagai manusia itu kayak cuman perlu ada orang yang dengerin kita gitu aja, menanggapi. Kadang juga kita cuma perlu cerita walaupun nggak ada solusinya kan. Nah kadang itu yang nggak bisa ditemuin dari beberapa orang, sampai mungkin beberapa dari kita juga anak muda itu sebenarnya lebih terbuka kepada kawan-kawannya daripada keluarganya sendiri kan, kayak gitu. Jadi ya bisa jadi ada beberapa faktor, tapi yang faktor utamanya tadi karena kesepian tadi sih. Mungkin kurangnya interaksi sama sosial Iya. media. Bisa. Karena kurang interaksi sosial itu ada, tapi nggak terlalu sedalam itu ya. Mungkin salah satu faktornya juga minder juga mungkin Iya, kan, karena bisa di perkotaan kan banyak nih masalah gengsi nih. Agak nggak percaya diri gitu Iya. ya kan. Iya. Katanya kalau sekarang tuh insecure ya. Kalau bahasa sekarang gitu. Tapi itu kan secara pandangan, oh kenapa terjadi, mungkin Pak Sarkowi bisa lebih jelas. Oh ternyata kayak hukum-hukum lain sebagainya kayak gitu. Saya mau geser sama Pak Sarkowi ini, kan tadi udah menyinggung tentang bukan sekedar nemenin ke kondangan, ada juga mohon maaf jasa berpelukan. Kan itu sama dengan udah zina kan Pak ya? Karena bukan muhrim syarat. Iya, bukan muhrim Iya. ya. Nah itu kan ada batasannya, udah disebutin sama Kak Hafiz Pak. Mungkin menurut Bapak itu bisa berdampak buruk nggak sih Pak? Iya, sebenarnya ketika kita bahas masalah sewa pacar ini bukan solusi. Ya benar-benar. Bukan solusi, yang saya katakan di awal bukan solusi. Karena hanya untuk menghilangkan tren kemaluan tadi ya, selain malu sama orang lain. Karena ini tidak berkesinambungan dengan saya. Karena terus ditanya kan? Ya, karena bukan solusi. Karena Islam tidak ada menganjurkan bahwa ketika solusi harus sewa pacar tadi, tidak. Islam menganjurkan kalau memang kita sanggup Iya. lanjut ke jenjang pernikahan. Karena Islam juga padahal kita ini sebenarnya tidak kenal istilah pacaran, sewa pacar, adanya istilah ta'aruf. Nah, ta'aruf yang digagaskan oleh para ulama kita, Imam Syafi'i, bahwa ada istilah khitbah yang juga dibahas dalam KHI, ada aturan khitbah juga. Maka dari awal saya katakan bukan solusi ketika sewa pacar ini. Ini hanya kebiasaan anak-anak muda mungkin kan. Zaman-zaman kita dulu belum ada ini kan. Nah sekarang baru sudah lihat muncul karena seiring perkembangan zaman ini. Nah itu makanya bukan solusi saya katakan. Ini adalah justru dengan adanya sewa pacar ini justru masyarakat tidak diajar dulu didik bahwa kita pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan, tidak ada batasan ketika berjalan. Kalau zaman saya dulu kan kita mau jalan dengan orang yang bukan murid kita, lawan jenis kita saja sangat susah, dan itu dilarang oleh orang tua kita. Bahkan Islam pun mengajar ketika berangkat haji pun sekarang harus ditemani oleh muhrim kan gitu kan. Apalagi ya kayak gini motivasinya, tujuannya juga ya tidak jelas juga kan. Mungkin hanya untuk menghilangkan merasa malu di masyarakat bahwa sudah umur sekian belum ada tanda-tanda untuk pasangan. Tapi kalau dalam Islam tidak seperti itu. Kalau memang sudah dianggap mampu, cakap, ya silakan. Nah mungkin disitulah Islam memandang pacaran itu ta'aruf tadi, untuk melangkah, untuk melaju ke jenjang berikutnya. Ada istilah khitbah, dan ketika khitbah itu boleh
boleh melihat antara muka dengan telapak Tangan. karena telapak tangan dengan muka itu bisa menjadi istilahnya apa ya, simbol lah, bisa menjadi bisa diketahui karakter dari seorang perempuan. Nah, istilah mungkin orang memandang bahwa pacaran itu boleh ketika hitbah itu, bukan berarti pacaran diperbolehkan untuk kemana-mana, ya tidak, karena saya juga tidak pernah ngalamin itu. Apalagi kita galang-galangan pesantren tidak ada seperti Iya, itu ya. benar. Bahkan sistemnya kadang ada istilah jodoh seperti ya. itu, tapi ya tidak apa-apa, orang tua juga ketika memilihkan pasangan itu tidak mungkin sembarangan kan. Dan terbukti sekarang kan banyak yang baik ya apa dipilihkan itu. Nah jadi bukan solusi itu ya. Dan saya mengharap ya tidak terjadi untuk kalangan kita ya, Ya, benar, untuk benar. anak-anak muda kita, karena motivasinya juga tidak jelas, bahwa Islam juga tidak ada apa istilahnya anjuran yang jelas, istilahnya rujukan yang pas, rujukan yang membolehkan itu belum ada. Kalaupun memang tadi menurut saudara Hafiz ini istilahnya ada, ya memang asalkan bisa menjaga batasan tadi kan ya. Tapi kalau secara undang-undang perdata ataupun pidana itu legal atau tidak ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam berjalan, berencana dan lain sebagainya, melanggar dari aturan yang tadi, kira-kira bisa nggak ditindaklanjuti dalam tersebut, karena undang-undang juga belum jelas itu, belum ada bahwa aturan main itu kalau secara hukum positif kita. Tapi kalau secara Islam ya memang tidak, tadi dari awal ya sudah saya katakan tidak boleh ketika kita pergi bersama orang lain yang bukan muslim. Iya, benar. Ya, itu. Terlebih dahulu untuk ini terutama buat mayoritas Islam ya Kak ya. Iya. Lebih baik menghindar Kak ya. Tapi sangat digemari sekarang. Soalnya booming banget nih fenomena Iya, ini. dikatakan karena orang melakukan tadi kan, karena dampak dari sewa pacar ini bisa berdampak zina, saya katakan. Iya, benar, Ya, benar. awal dari terjadinya zina itu karena tadi awalnya mungkin karena sering bertemu, karena sering berjalan, janjian dan lain sebagainya. Ngobrol, Mereka ya. tidak terasa, mereka beranggapan sudah tidak apa-apa lah, gandengan tangan, Iya, tidak jadi masalah lah. Yang penting jangan melakukan lebih dari itu. Ya awalnya, mulai terus lama-lama kelamaan mereka akan lupa diri karena dia selalu dibisiki setan mungkin kan. Iya. Apalagi ketika berduaan tanpa ada orang pihak ketiga, ini sangat bahaya. Makanya Nabi melarang untuk berkholwat tadi. Ya akhirnya mungkin mereka tidak sadar, selfie, deket-deketan dulu, makan bareng dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya kelamaan, karena saya yakin ketika orang nyewa ini, ketika dia istilahnya merasakan nyaman, ketika dia nyewa, tidak akan satu kali, bahkan berkali-kali nanti. Lama-lama kelamaan ya mungkin terlalu dekat, bahkan ya tidak asing lagi bagi dia kan. Nah itu. Bisa jadi kebiasaan juga ya kan Ya, Pak. kalau sekali-sekali mungkin mereka masih beradaptasi agak malu, tapi kalau lama-lama ini sangat bahaya saya. Ya, nah itu saya katakan. Jadi kita harus ya ditinjau ulang lah, walaupun memang ada undang-undang yang mengatur itu. Saya yakin kalau secara Islam ya lebih cenderung lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya. Lebih menentang Pak ya. Iya. Nah, itu. Jadi kalau misalnya nih Pak, mereka ini kan bekerja lah, katakanlah kan, Iya. bekerja secara nggak langsung. Itu rezeki yang mereka dapetin itu kira-kira gimana? Hasil dari rezeki. Iya, dari gituan. Mungkin teman-teman juga penasaran ya? Iya, hukumnya. Ya sesuatu hal memang rezeki itu ya sesuatu hal yang memang kita dapatkan dengan cara yang kurang baik, hasil juga mungkin kurang baik juga ya, walaupun mungkin orang berpandangan ya sudahlah. Banyak, saya katakan banyak yang memang perkara dunia tapi diniati untuk akhirat, saya kita akan bernilai ibadah akhirat. Banyak pekerjaan akhirat hanya diniati istilahnya tidak diniati secara menjiwa, nah itu akan hanya sia-sia. Contoh gini, ketika orang melakukan suatu ibadah tapi niatnya beda-beda, bukan karena tujuan dengan Tuhan, tapi itu akan nilainya lain. Tapi ketika orang sesuatu hal itu diniati walaupun memang sifatnya dunia tapi diniatin untuk ibadah, itu akan bernilai akhirat. Saya katakan seperti mencari nafkah dan lain sebagainya, itu sifat dunia tapi niatnya untuk menghidupi keluarga akan bernilai akhirat. Nah, itu sama seperti tadi, ketika dia dari awal, kalau dalam konteks kefikir itu dari zatiyahnya, dari awalnya itu sudah nilainya sudah kelihatan bahwa hal yang dilakukan itu kurang baik. Saya yakin
ketika mendapatkan rezeki itu ya kurang toibah, kurang baik saya katakan ya. Apalagi ini misalkan digunakan untuk hal-hal yang memang sifatnya pribadi, untuk keluarga dan lain sebagainya, ini sangat tidak baik saya katakan, akan berdampak menjadi darah daging lain sebagainya, itu tidak akan bagus hasilnya. Ya sudahlah, jangan istilahnya kita mencari rezeki tidak harus seperti itu ya. Cari yang memang kelihatan memang sudah halalan thayyiban itu seperti itu. Walaupun mungkin di sisi lain orang melihatnya, wah itu enak ya, mencari rezeki sangat mudah, pakaian enak, kemana-mana diajak, makan di traktir dan lain sebagainya. Tapi itu menurut sisi pandangan yang memang sifatnya dunia kan. Iya betul. Belum tentu itu akan membawa kebahagiaan untuk selama-lamanya. Bahkan bisa jadi ketika orang itu mendapatkan rezeki di situ, nanti apa yang dia dapatkan dari hal itu akan lebih bertambah buruk dari itu ya. Saya katakan banyak. Sama seperti kita kadang merasa ada sesuatu hal yang kita langgar. Oh ternyata kita kadang banyak introspeksi, oh ternyata saya masih ada melakukan hal-hal yang tidak baik, akhirnya Tuhan menegur kita. Nah seperti itu saya maksud ya. Jadi sangat berdampak. Jangankan hal-hal yang seperti itu, dari hal yang memang sudah sifatnya baik itu saja kadang-kadang masih kelihatan menurut kita kurang pas, apalagi memang sudah kelihatan dari awal seperti itu ya, akan pasti berdampak tidak baik. Dari awalnya aja udah nggak baik Pak ya, pada akhirnya. Jadi carilah yang halalan thayyiban. Itu saran dari Pak Sarkowi. Iya. Sama seperti orang kadang sudahlah ada orang mengatakan tentang berobat. Saya kalau tidak minum narkoba, tidak mengkonsumsi narkoba, tidak minum arak, saya tidak akan sehat. Memang tidak ada obat lain selain itu maksudnya. Artinya kita masih banyak cara lain untuk mencari yang lebih baik, yang lebih halal, yang lebih jelas dibandingkan memang istilahnya yang memang instan, yang memang menggiurkan itu kan. Tapi dampaknya juga nanti akan berpengaruh tidak baik bagi kita seterusnya dan bagi keturunan kita khususnya ya. Dan lainnya. Apalagi nanti orang yang diajak kencang sewa tadi dijadikan pasangan, dia akan merasa, wah ternyata saya dibayar selama ini kan, nah akan berdampak itu. Bisa jadi orang yang disewa itu lama-lama karena keseringan, ya bisa jadian kan seperti itu. Jadi dia bisa berpikir, ini nggak tulus nih. Nah itu kata saya akan berdampak bagi kehidupan berikutnya, bagi psikisnya juga mungkin ya. Agak mempengaruhi Pak ya. Jelas mempengaruhi. Ya, karena kita juga baru kenal fenomena-fenomena seperti ini, tapi itu sangat hal yang baru. Ini untuk kalangan anak muda seperti Mas Hafiz mungkin ya masih belum berkeluarga ya. Saya yakin pasti banyak mengikuti tren-tren itu. Walaupun mungkin belum pernah mencoba ya. Jangan pernah mencoba. Sampai kepikiran kan ya. Faktor mungkin tuntutan dari orang tua, dari teman, dari kawannya. Lebih banyak intimidasi dari orang-orang rumahnya. Tapi benarlah kalau daerah kalangan masih memang pedalaman, masih daerah pelosok kita, orang desa sekitar mungkin belum sampailah ke situ ya. Itu hanya kota-kota besar. Masih belum mengenal lah ya. Kota-kota Bandung, Jakarta dan lain sebagainya mungkin ya bisa, karena mereka hidupnya rata-rata sederhana kepucuk ya. Orang-orang yang memang elit lah saya katakan. Kalau orang-orang kita boro-boro mau nyewa gitu, mau ngajak makan orang lain, Sayang duitnya Pak. seperti itu. Karena nyari duit susah ya. Apalagi kita mahasiswa ini kan masih kadang minta sama orang tua ya kan. Saya kalau misalnya kayak dilakuin begitu. Cuma buat ngebayarin orang. Ya enak gimana bayarin saya ya. Nah kita bergeser sama Kak Hafiz. Ini saya pengen tahu saran dari Kak Hafiz nih tentang tren pacar sewa. Kan lebih baik kata Pak Sarkowi itu menghindari. Kalau saran dari Kak Hafiz tentang menghindari itu gimana aja Kak? Oke, jadi yang pertama saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sarkowi tadi. Kalau misalnya pacar sewa ini bukan solusi ya. Misalnya bukan solusi, karena kalau misalnya kita tarik lagi masalahnya itu kan gara-gara kesepian. Kalau sepian kok mau pacar sewa gitu, nggak ada alternatif lain gitu. Coba misalnya kalau kesepian itu lari ke atau misalnya Cari kesibukan baca buku ya, atau enggak itu maraton film. Ya kan yang sebenarnya itu yang bisa hal-hal lain, tapi kenapa akhirnya kok milih alternatif solusinya kayak gini gitu. Dan itu pasti nggak kalau dilihat tadi bahkan dari hukum pun itu nggak ada perlindungan sama sekali. Contoh misalnya kan kalau misalnya pacar sewa itu ternyata perempuan dan ternyata terjadi apa-apa, itu kan nggak ada secara hukum juga nggak ada landasan yang sebutnya, dan pasti itu nggak
perlindungan juga nggak maksimal kayak gitu. Jadi emang kalau mau healing janganlah pilih janji. Lebih pilih hal-hal positif aja ya. Hal yang lain aja. Dan kalau misalnya mau merasa kesepian kayak gitu, apa ngajak kawan nongkrong ke kafe atau ke mana, kawan-kawan yang lain nggak usah pacar siapa tadi kayak gitu. Karena pasti itu belum baik kalau misalnya secara finansial ya. Kita belum mau bayar sewanya itu, belum mau bayar jalannya, belum makan dulu. Banyak nih pengeluarannya. lebih banyak pengeluaran ternyata gitu. Jadi emang nggak jadi solusi sama sekali gitu. Dan emang kayaknya kita juga sebagai anak muda harus kasih solusi-solusi yang lain. Jadi misalnya contohnya kan kayak podcast ini kan, kalau misalnya yang terlibat ini orang banyak kan mereka nggak merasa kesepian. Coba ada kameramen gitu, ada yang bakal cari setting tempat kan, mereka pasti interaksi terus gitu. Nggak mungkin mereka bakalan ada rasa sepi tadi gitu. Walaupun sehari nggak sampai usahain emang ada kegiatan terus kayak gitu. Dan akhirnya di situ kan pikiran-pikiran yang tadi kan integrasi atau apalah ditanya-tanya gitu itu nggak terlalu berpengaruh tadi. Dan pasti kalau misalnya ada kegiatan kayak gini, kita kan bakalan berpikir terus ke depan itu gimana untuk maksimalin, kembangin dan sebagainya. Arah pikirannya itu bukan kapan gimana sih aku punya pasangan, gimana sih aku punya pacar, itu nggak ke arah situ. Kayak gitu sih. Jadi emang coba jangan jadiin solusi gitu. cari alternatif lain gitu. Cari kesibukan lain gitu. Dan juga terlepas dari sana juga kan bagi si talent nih kan, Bagi si talent. bagi si talent kan kalau misalnya ada di aplikasi itu. Iya, benar. Nah, mereka juga kalau dari pandangan masyarakat juga pasti kan image mereka juga buruk ya, Iya, bisa benar. dikatakan kan underestimate juga dari masyarakat. Itu sangat disayangkan sekali. Itu tadi saya setuju dengan kata Pak Syarifudi, carilah yang halal thayyibah. Nyari yang pasti-pasti aja ya. Iya, gitu. Jelas kita untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, kita cari kesibukan. Makanya saya selalu menekankan kepada anak-anak muda yang di tempat saya itu sudah 12 tahun. Mereka selalu sibukkan setiap kegiatan kita libatkan. Nah itulah kadang-kadang kita ini anak-anak muda ini kurang respon dari senior-senior, kurang respon dari orang tua, tidak mengarahkan anak-anaknya untuk berkegiatan yang memang sifatnya positif. Bisa kita istilahnya ajak mereka setiap malam ada kegiatan, setiap hari ada kegiatan apa yang sifatnya mendidik, tidak apa-apa. Yang istilahnya supaya mereka itu tidak kesepian. Kadang-kadang mereka ini kesepian, tapi kesepian juga kadang-kadang mereka ini kesepiannya ya ditemani oleh HP. Kalau zaman dahulu kan sepi itu memang sepi sunyi. Sekarang ini mereka sepi di kamar tapi HP-nya ada di situ. Nah itulah istilahnya memang sulit memang untuk membendung zaman yang sudah serba canggih seperti ini ya. Tapi paling tidak kita bisa mengarahkan untuk mengantisipasi itu. Dan kita bisa istilahnya beri edukasi lah. Jadi hal-hal yang seperti saya baca ini tidak baik karena istilahnya akan berdampak buruk baik dirinya bahkan keluarganya juga. Ketika orang masyarakat luas tahu kok ternyata anak siapa ini, apa dia tidak mendapat didikan dari orang tuanya sampai seperti itu kan, nah itu akan berdampaknya akan luas. Benar. Dampak negatifnya. Nah, jadi untuk mengantisipasi itu ya tadi mulai dari ketika dia remaja kita terus edukasi pendidikan dan juga ajak dari hal-hal sifatnya yang kegiatan yang positif tadi, bisa diajak misalnya tadi olahraga, kegiatan keagamaan, apapun sifatnya, futsal dan lain sebagainya, itu kan akan membawa dampak bagi mereka masing-masing kan, daripada dia misalkan hanya menyewa pacar tidak jelas juga kan keuntungannya untuk apa, motivasi juga untuk apa, dan ujung-ujungnya juga akan berdampak negatif bagi dirinya, masyarakat, keluarganya terutama, itu akan berdampak malu nantinya ketika hal ini diketahui oleh orang banyak. Jadi untuk remaja atau sobat-sobat kita yang ada di rumah tuh lebih baik menghindari lah ya. Jangan sampai kayak terbenak, aduh nyewa pacar aja, jangan sampai nih. Atau Cari jangan aja sampai- hal-hal positif ya Kak Jonas. Iya benar, saya itu jangan sampai mau jadi talentnya dia. Nah, ini agak menyimpang gitu ya. Selama ini yang kita kenal sewa menyewa itu bukan pada manusia ya. Iya, pada barang. Pada barang. Mental dan lain sebagainya. Iya. Sudah luar biasa ya, peralihannya sangat cepat. Pengaruh gadget itu Iya. sangat luar biasa Pak ya. Sudah sewa pacar, sewa apa lagi nih? Bisa sewa istri orang lagi. Lebih bahaya ini. Itu juga ada Pak. Beritanya di Korea kalau nggak Iya, salah. itu lebih bahaya lagi saya katakan. Jadi istilahnya hukum kita tidak ada batasan lagi seperti Iya, itu kan. benar-benar.
lebih gawat lagi, lebih bahaya. Kalau saya pacar mungkin belum ada yang memiliki, ya walaupun mungkin tadi tidak baik ya. Iya. Jadi kalau sudah berdampak yang lebih dahsyat lagi, wah saya rasa kelihatan kiamat kita sudah mau dekat. Jadi dampaknya tuh buruk banget ya Kak Jana ya. Tips and trik. Oke nih Pak, untuk pertanyaan terakhir nih kan, sekaligus penutup dari kita nih. Kira-kira ada nggak sih tips and trick dari Pak Sarkawi dan Kak Hafiz sendiri kayak gitu supaya nih kita untuk menghindarin tadi yang namanya melakukan tren pacar sewa ataupun kita jadi talentnya? Iya benar-benar. Sebenarnya banyak sekali media ya, media untuk bukan media elektronik maksud saya, untuk media untuk kita berbuat lebih baik, untuk berbuat lebih positif lagi, tidak harus mengarah ke hal-hal yang seperti itu. Makanya dari awal tadi saya katakan bahwa kita harus banyak anak-anak muda ini mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Makanya tempat saya juga saya katakan tadi, jadi setiap apapun kegiatan yang sifatnya ini membangun anak-anak muda kita libatkan. Ya kan dia berkegiatan yang sifatnya memang membaur dengan masyarakat. Misalkan kita ada kegiatan seperti yang ada di fakultas kita seperti hadro, kemudian kita adakan kegiatan setiap seminggu sekali tilawatil Quran yang sifatnya keagamaan al-barzanji. Kalau tempat saya seperti itu sudah sampai 12 tahun ini berjalan. Yang lebih positif Ya. aja ya. Atau sekedar kadang kita supaya ada kebersamaan kita ajak main futsal bareng-bareng Ya, mereka. Kegiatan apapun, kemudian kita kadang kumpul bareng-bareng sekedar hanya untuk makan bareng-bareng sama teman-teman juga, itu sering saya lakukan karena supaya mereka itu terbiasa untuk melakukan kegiatan dan mereka bercermin belajar dari hal-hal berjamaah itu supaya mereka tidak berpikiran untuk melakukan hal-hal yang tidak baik tadi. Dan saya katakan sering saya sebutkan di kelas, jangan sampai jasadnya di kelas, ruhnya di mana-mana. Nah maksudnya seperti itu supaya dia jasadnya di situ, ruhnya di situ, memang bermasyarakat berbaur itu memang apa adanya, tidak harus yang aneh-aneh. Saya katakan kan, interaksinya lebih hidup aja. interaksinya lebih hidup, lebih keakrabannya ada daripada misalkan dia tadi pergi kemana-mana kan, malam-malam misalkan, apalagi mohon maaf anak perempuan pergi tanpa jelas, pergi malam-malam kemana-mana, tujuannya tidak jelas, ini ya perlu dipertanyakan kan, seperti itu kan. Itu yang harus kita perhatikan. Intinya kita harus ajak anak-anak remaja kita, yang saya yakin anak-anak remaja itu masa-masanya ya memang untuk berkegiatan yang sifatnya positif ya, sifat positif biar dia nantinya terbiasa dan dia akan malu ketika melakukan hal yang tidak baik. Dia akan malu, oh saya ada filterisasi ya, ada rem lah ya. Jadi ketika dia melakukan hal-hal yang tidak baik, salah satu saya pacar, malu saya, malu pada diri saya, malu dengan agama saya, malu dengan orang tua saya, malu dengan guru-guru saya ketika melakukan itu kan. Nah kalau kita seperti itu, contoh gini, ketika kita berjalan sama orang bukan muslim, lewat ketemu dengan orang yang kita kenal, kita malu tidak? Pasti kalau saya pribadi malu. Nah tapi kalau misalkan orang yang sudah terbiasa diajarkan dengan sifat yang baik, dia akan malu ketika melakukan hal yang menurut kita di luar batasan lah, saya katakan di luar kebiasaan. Nah, itu akan menjadi malu. Jadi kita arahkan anak-anak muda kita, remaja kita untuk selalu berbuat yang sifatnya positif dan mendidik saya itu. Ya. Kalau dari Kak Hafiz sendiri gimana ya Kak? Oke. Tips and trick ini. Ya, jadi yang saya tahu itu di dalam Islam itu ada sebut mohon koreksi Pak, al-mar'u ala dini khalili gitu. Ya. Seorang itu dilihat tuh dari kawan-kawan sekitarnya aja gitu. Misalnya kawan-kawan sekitar kita tuh udah ada nih, ada orang sudah ngerjain sewa pacar, bisa kemungkinan kita bukan ngikut gitu. Bisa kemungkinan gitu, karena itu pasti menjalar dari satu ke satu. Itu istilahnya itu circle kita tuh ya. Jadi misalnya circle, kalau misalnya istilah anak-anak sekarang itu, kalau nggak ngikutin apa yang dikerjain oleh kawan-kawan kita, nanti kita nggak satu circle sama mereka lagi gitu. Kayak dijauhin ya. Kayak dijauhin kayak gitu, karena nggak ngikutin kayak gitu dan sebagainya. Makanya benar-benar teman-teman semua harus benar-benar melek dan sadar dengan siapa kita kawan. Kita kawan, misalnya contoh Junai. Kawan-kawan sekarang itu gimana sih bentuk-bentuknya? Mereka lebih sering bahasnya apa? Apakah lebih sering bahas game, atau bahas-bahas tentang yang lebih produktif, atau bahas-bahas tentang karya-karya dan sebagainya? Nah, itu dinilai aja, nggak sebenarnya dinilai kayak gitu juga bentuknya, nggak jauh kayak gitu. Bahkan itu ada disebutin
ada yang kalau di video Instagram saya melihat itu show me your friends and I'll show you future kayak gitu. Nanti kalau tunjukin saya teman-teman kamu, maka saya akan menunjukkan bagaimana masa depan kamu gitu. Yang tadi ya emang perhatiin aja teman-teman sekitar kita, dan biasanya kita punya 5 account terdekat gitu. Nah, perhatiin aja mereka. Kalau misalnya itu sudah ada toksik, nah itu iya agak kayaknya ini udah mulai gak beres kayaknya ini. Mau usahain itu agak dikurangin dan mulai coba cari circle yang baru lagi, coba cari biasanya kan kita ini punya misalnya passion satu, misalnya hobi ganti-ganti terus kayak gitu. Kayak misalnya lagi aku kayaknya lagi hobi baca buku Terelia Pak. Dari mungkin misalnya lagi hobi main bola terus bisa musiman ya gitu. Nah, itu usahain ya yang positif tetap dilakukan, dan tadi jangan sampai kita terlena oleh lingkungan kita. Benar sekali. Jadi yang cuma paling simple lah ya circle kita gitu. Oke. Nah itu sobat, jadi udah ada tips and trick nih dari Bapak Sarkowi sekaligus sama Kak Hafiz. Jadi tren pacar sewa itu baik kita menghindari ya Kak Juna ya. Lebih nyari hal-hal positif aja ya, interaksi yang lebih baik lagi lah. Iya benar, dan hal-hal ibadah. Iya benar. Itu adalah kata-kata yang harus diingat ya. Iya. Cari-cari aja yang pengalaman toiban, lebih baik menghindari hal-hal yang bisa berdampak negatif bagi diri kita sendiri juga. Karena dari awalnya udah nggak baik gitu ya Kak ya. Iya kayak gitu. Kita mikir saja sudah mendekati zina tuh kan. Iya benar-benar. Pasti mereka minimal itu pegangan tangan, rangkul mungkin ya kan. Iya mungkin bisa, atau bisa lebih jauh lagi mungkin Iya, kan. nggak tahu ya. Itu pekerjaan mereka ya. Nah itu sobat tadi bincang-bincang santai sekaligus sharing nih sama Bapak Sarkowi sama Kak Hafiz juga. Jadi kita tuh sudah bincang-bincang dan sharing tentang tren pacar sewa. Jadi apa nih menurut sobat-sobat yang ada di rumah tentang tren pacar sewa ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Jadi sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka sama video ini kalian tekan like. Kalau kalian senang sama channel-channel kita kali ini kalian tekan subscribe, dan jangan lupa nyalain notifikasi. And kami berdua pamit undur diri, and see you next video. Bye bye. Bye. Terima kasih Bapak, Kakak. Tidak sama gitu. Alhamdulillah.